Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita adalah kali ini terkait menjual ayat-ayat Allah. Nah, itu yang bagaimana sebetulnya Kiai yang dianggap atau disebut sebagai menjual ayat-ayat Allah. Misalkan ada seorang guru ngaji begitu menerima honor. Apakah kemudian itu artinya menjual ayat-ayat Allah atau bagaimana atau berbeda Kiai? Jadi kata-kata yang dikatakan yashtaruna bi ayatina thamanan qalila, menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit, itu diartikan oleh banyak ulama kalau orang itu merubah hukum dari yang halal menjadi yang haram atau mencari pembenaran dari satu sikap dengan menjadikan ayat tertentu dari Al-Quran atau hadis Nabi itu sebagai tameng yang sebetulnya konteksnya tidak seperti itu. Misalnya ya, ini musim kampanye saya juga lumayan nih lagi laku-lakunya dicari orang ya. Untuk apa? Memberikan apa itu Mbak Eva? Memberikan legitimasi kan terhadap pilihan orang. Ketika ada orang mau mencalonkan diri sebagai presiden untuk meraih suara elektoral, itu kepengen ya, jangankan didukung orang didukung kiai kan. Maka kiainya itu mengeluarkan fatwa itu, bahwa memilih partai A, mendukung calon B itu hukumnya adalah fardu ain. Nah, fardu ain ini lahir dari mana? Kalau lahir dari transaksi, dibisikin nih saya sama tim sukses, Pak Faiz, kita kampanye di sana ya. Oke, tujuannya apa? Pokoknya Pak Faiz kasihlah ayat-ayat supaya capres saya atau caleg saya terlihat cantik. Oke, saya bilang satu panggung 200 juta ya. Nah, disitulah sebetulnya saya menjual ayat-ayat Allah, melakukan pembenaran atas sesuatu yang sebetulnya hukum asalnya tidak seperti itu. Kayak misalnya kita memilih pemimpin itu kan wajib, tapi A, B, C-nya itu kan tidak ada ketentuan dalam agama. Itu masuk dalam transaksi yang namanya al-mubah. Saya memilih capres A, B, dan C. Itu hukum asalnya sama-sama mubah kan, sama-sama boleh. Kalau saya memilih si A, itu karena saya merasa bahwa A lah yang baik. Kalau saya memilih yang B, saya merasa bahwa dengan B inilah saya bisa mencapai kebahagiaan bangsa dan negara. Demikian juga dengan yang C. Kalau itu lahir dari kemaslahatan dan sudut pandang objektif saya, maka itu hukumnya halal. Tapi kalau ayat itu saya seret nih, saya ajak kampanye ayat tadi untuk pembenaran, bukan kebenaran. Maka itu yang dikatakan menjual ayat-ayat Allah. Ada produsen makanan, ada produsen obat-obatan yang saya tahu mengandung sesuatu yang tidak halal atau berbahaya buat kehidupan umat manusia. Kemudian saya carikan dalil yang seolah-olah memberikan legitimasi keabsahan dan kehalalan bahan makanan ini. Maka itu yang dikatakan saya menjual belikan ayat Quran dengan harga yang sangat murah. Jangan sampai kemudian dakwah itu kalau memang tujuannya adalah tadi ke ekonomi, nanti kemudian akhirnya menjadi menjual ayat-ayat Allah itu yang tadi ya bersifat Kiai, transaksional, beda dengan honor. Seperti gitu. tadi guru ngaji misalnya atau ustadz yang kemudian memberikan ceramah. Nah, terkait dengan itu, saya ingin tidak membahas legal formalnya, tapi membahas dari dimensi yang dipesankan oleh guru-guru, bahkan ayah saya dulu selalu bilang begitu. Kalau kamu berjuang memilih jalan dakwah, maka kamu kalau dikasih sama orang, terima. Karena itu adalah rezeki yang Allah antarkan kepada saya.
Dulu saya belajar dari guru saya itu, dan saya pernah belajar itu dari seorang supir taksi loh Mbak Eva. Iya. Saya pernah naik taksi itu dekat sekali. Begitu dekat saya tanya, kok Bapak mau nganterin saya yang dekat? Apa kata supir taksi tadi? Saya Pak ketika menerima orderan penumpang itu tidak pernah memilih si A, si B jauh dan dekat. Karena orderan yang masuk itu seolah-olah Allah yang menghantarkan rezeki kepada saya. Saya merasa bukan menjadi manusia yang berakhlak kalau saya berani menolak apa yang Allah hantarkan kepada saya. Maka dalam berdakwah itu dulu kata guru saya, kata ayah saya, kata semua orang-orang yang memberi makna dalam hidup saya. Kalau berdakwah, kalau ngajar, minta itu pantangan, pasang tarif itu aib. Tapi kalau dikasih diterima. Kalau Anda butuhkan gunakan. Kalau Anda tidak membutuhkan, Anda berikan kepada yang membutuhkan. Saya diajarin seperti itu secara tradisi, sehingga kadang-kadang Mbak Eva ya, saya itu hidup itu merasa ajaran guru-guru saya itu bermakna. Mungkin 1-2 hari lagi saya akan datang ke satu tempat memberikan pelajaran yang tidak berbeda dengan suara dan intonasi yang saya sampaikan di Gapai Kemuliaan. Tapi saya paham betul kok, masyarakat di sana tidak mungkin memberikan sesuatu yang mungkin seukuran orang memberi kepada saya di Gapai Kemuliaan. Maka ketika saya ke sana, saya paham tuh, kenapa sih saya kok tiba-tiba dihantarkan oleh Allah ke CNN? Bisa jadi karena Allah tahu, Faiz, kamu kan sudah dapat dari Gapai Kemuliaan. Jangan serakah dong semuanya diambil. Nanti di sana, kata Allah, kalaupun saya hantarkan rezeki, tapi kamu saya hantarkan untuk masuk surga. Gimana caranya? Panti asuhan, anak yatim, ya kaum lemah, kan ngasih penghargaan kepada saya. Setelah saya selesai mengajar, Pak terima kasih Bapak udah sudi datang. Ada amplopnya tuh Mbak Eva. Maka saya terima, nggak boleh saya tolak, itu nolak rezeki Allah, saya terima. Setelah saya terima, amplop itu menjadi milik siapa? Milik saya. Betul. Kalau sudah menjadi milik saya, hak saya untuk saya apa-apakan. Saya terima, Ibu terima kasih sekali. Ibu sudah menghantarkan rezeki dari Allah kepada saya. Sekarang tugas saya menghantarkan rezeki dari Allah juga kepada Ibu. Saya titip Bu ya, ini nanti sore tolong bikinkan sop ayam buat adik-adik yatim di rumah saya. Itu adalah etika kita berdakwah. Tapi ketika ada orang mempertanyakan, apakah saya boleh memasang target tertentu? Ketika itu berdasarkan kesepakatan, boleh-boleh saja. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian itu dinamakan takarrub kepada Allah? Gitu loh. Jadi dibedakan Mbak Eva ya. Mengajar sebagai pekerjaan dengan mengajar sebagai kewajiban. Saya dulu ngaji di pesantren, itu guru saya menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah, itu bapaknya fikih, itu tidak pernah memandang bahwa memberikan fatwa, meriwayatkan hadis, mengajar masyarakat, itu sebagai pekerjaan. Karena kalau itu dipandang sebagai pekerjaan, basisnya transaksional. Kalau saya bekerja sebagai guru, saya tanya dulu sama Mbak Eva, Mbak Eva, emang gajinya berapa kalau saya kerja sama Mbak Eva? Kan begitu kan? Tapi ketika saya melihat itu sebagai kewajiban, saya akan menjalankan kewajiban itu karena saya mampu. Kalau saya tidak mampu, saya tidak mengerjakan kewajiban itu. Nah, ketika kita seperti itu, kalau sambil menjalankan kewajiban, Allah kemudian menghantarkan rezeki itu kepada saya terima. Itu adalah rezeki yang diterima, yang Allah antarkan kepada saya. Nanti tinggal saya ukur nih. Kita ini Mbak Eva sebagai guru sering nasihati orang, tapi jarang nasihati diri sendiri. Orang tuh, kalian tuh harus banyak bersyukur ya kepada Allah, harus jangan serakah ya. Tapi kita kadang-kadang semua amplop kita ambil. Pertanyaannya kadang-kadang saya berpikir, masyarakat itu tidak butuh nasihat. Justru orang seperti Muhammad Faiz itu yang sangat membutuhkan nasihat ketika Allah memberikan posisi seperti ini. Nah, jadi kalau perdebatannya ini ya, apakah memasang tarif itu boleh atau tidak, saya hanya ingin mengatakan, Anda melihat itu sebagai pekerjaan atau kewajiban dan pengabdian kepada Allah. Kalau itu kita rasakan sebagai pengabdian, tugas kita kepada Allah. Kalau pegawai di CNN saja bisa makan, bagaimana dengan orang yang menghambakan dirinya kepada Allah? Pasti bisa makan. Tapi bicara tentang kepuasan, itu pasti manusia berbeda-beda. Ada orang yang bersyukur dengan rezeki 100.000 sehari, dan ada orang yang merasa kurang dengan uang 100 juta dalam 1 jam. Itu kan tentu berbeda-beda. Jadi di satu sisi itu gurunya, di satu sisi masyarakatnya Mbak Eva.
Kalau saya misalnya untuk bersenang-senang ke taman safari, kalau saya boleh boleh sebut merek, atau saya misalnya berwisata yang ke satu tempat, saya menghabiskan uang sekian banyak. Pada yang dilihat itu binatang, air, gunung, misalnya salju, misalnya kalau di luar negeri. Saya sering bilang sama anak saya, untuk melihat salju kita membayar sekian. Untuk melihat hadis Nabi dan melihat surga berani bayar berapa? Jadi ini sama-sama apa ya, seimbang. Saya sering bilang ya, ustadz yang minta bayaran dan memasang tarif itu keluar dari etika. Tapi masyarakat yang punya kemampuan membiarkan gurunya lapar itu juga jauh dari etika. Jadi seimbang Mbak Eva. Jadi kalau misalnya Mbak Eva punya bayangan, saya kemarin habis ngelihat salju di Eropa, saya kemarin habis melihat indahnya rusa di musim dingin. Bagaimana melihat keindahan seorang guru yang mengajarkan Quran. Kalau untuk ke sana tiket pesawatnya kita sekeluarga bisa menghabiskan ratusan juta, tiba-tiba ketika kita untuk mengajarkan agama kita pasang tarif yang paling rendah. Saya sering bilang begini Mbak Eva, ada kadang-kadang tuh pengumuman yang buat saya itu kurang manusiawi. Anak-anak tuh kan suka kita kasih pelajaran tambahan. Kita tanya, Pak, ini kalau anak saya belajar matematika setiap minggu gimana? Saya sering banget ketika anak-anak saya masih susah diajarin itu, saya mendingan orang yang ngajarin. Maka dia katakan, anak bapak tingkat apa? SMP kata saya. Kalau SMP Pak sekali perkedatangan sekian. Oke. Berapapun saya bayar. Pasti bayar, betul. Tapi giliran ini anak saya diajarin ngaji ya, berapa tarifnya? Seikhlasnya. Begitu seikhlasnya itu identik dengan seenaknya gitu. Terus mencari yang paling murah kan. Begitu kita ada loh ibu-ibu itu kadang-kadang berani bayar ini mahal. Begitu misalnya saya tuh guru agama Mbak Eva. Saya wanti-wanti betul sama istri saya. Ingat ya, guru agama yang ngajarin anak-anak kita itu harus mendapatkan penghormatan karena suamimu itu biasa ngajar kayak gini. Maka istri saya kadang-kadang karena takut sama saya itu ngasihnya besar Mbak Eva. Dikritik sama ibu-ibu. Kok masih itu ngerusak pasaran. Saya katakan balikkan sama mereka. Mereka untuk komputer, untuk apa, berani bayar berapa. Kita hanya memasang sesuatu yang kita katakan mengangkat harkat dan martabat guru agama. Itu dikatakan seperti ini. Saya bilang, kalau seperti itu mendingan nggak usah ikut kelompok arisan mereka lah. Dimusuhi nggak apa-apa. Tapi kita tidak pernah menyakiti orang yang mengajarkan kita Al-Quran. Jadi seimbang Mbak Eva seimbang ya. Ustadznya jangan mata duitan, terus jamaahnya masyarakatnya jangan merendahkan dan tidak punya kepedulian. Iya, baiklah Kiai. Baiklah, kita akan lanjutkan Kiai. Ini menarik sekali, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.